Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengangkat sebuah hadis, istausu bin nisa'i khairan, berwasiatlah kalian sekalian bin nisa'i, akan perempuan kelawan biro-biro wong itu khairan yang kebaikan. Apa makna hadis ini? Ulama mengatakan istausu bin nisa'i khairan maksudnya adalah berbuat baiklah kepada perempuan kalian, berbuat lembutlah kepada perempuan kalian, berbuat baiklah, berbuat lembutlah kepada perempuan. Ini maksud daripada sebuah hadis istausu bin nisa'i khairan. Hadis ini juga diangkat oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istausu bin nisa'i khairan, berwasiatlah kalian sekalian bin nisa'i, kepada istri-istri kalian, kepada perempuan, khairan, akan kebaikan. Kalau di terjemahkan berkata istausu podo wasiato sira kabeh bin nisa'i kelawan pira-pira wadene sira kabeh khairan ing kesainan. Istausu, ulama berbicara masalah istausu itu bukan bimana istaf'ala, tapi itu bimana auso yuzi ya, jadi bimana af'ala. Seperti istajib bimana istijabah, bimana ijabah, ya kan? Ud'uni astajib lakum, ya kan? Al-Qur'annya begitu kan? Masa kalau kita yang tahu ilmu grammar sorof, berdoalah kalian kepadaku, maka istajib, kalau ilmu grammar sorofnya kan sin dan tak li tolab, maka akan meminta qabul. Tapi tidak seperti itu maknanya. Sin dan taknya tidak ada artinya di situ. Itu bimakna af'ala yuf'ilu. Jadi Allah, berdoalah kepadaku, Allah akan mengabulkan. Ya kan? Kalau istaghfaro, meminta ampunan. Kalau ghafaro, mengampuni, ya kan? Kalau istajaba, meminta dikabulkan. Kalau ajaba, mengkabulkan. Tapi kenapa Allah sendiri yang mengatakan astajib lakum, saya akan meminta dikabulkan? Kan nggak mungkin saya akan mengkabulkannya. Berdoalah kepadaku, maka Allah akan mengkabulkannya. Kan begitu nggih? Ini istausu, berwasiatlah kalian kepada perempuan khairan, akan kebaikan. Lanjut baginda lebih menceritakan hadis tadi, fa innal mar'ata khuliqat min dil'in, karena perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Maksudnya asal usul perempuan, ya kan? Kalau kita setelah Nabi Adam, manusia setelah Nabi Adam kan diciptakan dari apa? Mimma indafiq kalau Al-Qur'annya, dari air yang memancar. Kalau di dalam hadisnya yujma'u khalqu ahadikum fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. Kalian penciptaannya dikumpulkan di kandung ibumu 40 hari dalam keadaan air mani, ya kan? Kalau hadis kan begitu. Artinya kalau kita semuanya baik dari segi Al-Qur'an maupun hadis diciptakan dari air mani. Tapi maksudnya hadis ini fa innal mar'ata khuliqat min dil'in. Maksudnya asal usul perempuan itu, yaitu Sayyidah Hawa, diciptakan dari tulang rusuknya Sayyidina Adam. Maksudnya kan begitu nggih? Wa inna a'waja ma fid dil'i a'lahu. Dan sesungguhnya paling bengkok-bengkoknya tulang rusuk itu yang paling atas. Fa in dhahabta, kata baginda Nabi, fa in dhahabta tuqimahu kasartahu. Kalau engkau mau meluruskan tulang rusuk yang asli penciptaannya itu bengkok, pasti kamu akan membuatnya patah. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau engkau wahai seorang suami, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, artinya pasti kok ada kurangnya, pasti bikin salah terus, pasti bikin salah, pasti bikin masalah. Karena memang bengkok itu kekurangan, ada nakesnya. Entah nakes kekurangan dalam segi akalnya. Dari segi hadis Rasulullah mengatakan perempuan itu naqisatul aqli wad din, tercipta kurang akalnya, kurang agamanya. Walaupun dari segi akademik kadang perempuan lebih pintar daripada laki-laki, mungkin karena lebih rajin, laki-lakinya malas. Tapi asal penciptaannya perempuan itu dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan naqisatul aqli wad din, kurang akalnya, kurang agamanya. Kalau kurang akalnya, buktinya dalam bab syahadah kita yang ngaji fikih, satu laki-laki kalau mau diganti perempuan harus 2 perempuan, nggak bisa satu saksi laki-laki diganti perempuan, 1 perempuan, mboten saged, ya kan?
2 orang saksi perempuan, kalau mau diganti laki-laki cukup 1 orang laki-laki. Itu buktinya perempuan kurang dalam segi akalnya menurut ulama. Kurang dalam segi agamanya, kalau itu cetowelo-welo. Baginda Nabi juga mengatakan itu. Perempuan itu kurang dalam segi akal dan agamanya. Dia berhari-hari tidak mengerjakan sholat, tidak mengerjakan puasa karena haid. Berarti kan kurang agamanya. Lars badan. Makanya tidak ada nabi itu perempuan. Nabi itu pasti laki-laki. Kalau wali bisa perempuan, tapi kalau nabi mboten enten. Menurut pendapat yang muktamad, Sayyidah Maryam itu bukan nabi, ya. Itu jadi tidak ada nabi itu dari perempuan, laki-laki, karena memang kurang akalnya dan kurang agamanya. Oleh sebab perempuan itu kurang akalnya dan kurang agamanya dan diciptakan dari perkara yang bengkok, maka kata baginda Nabi, istausu bin nisa'i khairan, berwasiatlah kalian kepada perempuan itu dengan akan kebaikan. Artinya berbuat lembutlah, berbuat haluslah kalian kepada perempuan. Ai arifku bihinna wal ihsan ilaihinna, gitu ya. Kata ulama, arifku bihinna, berbuat lembut kepada perempuan, wal ihsan ilaihinna, dan berbuat baik kepada perempuan. Maksudnya istri, ya, istri dan anak, bukan perempuan sembarang perempuan istrinya orang. Ya, maksudnya yang dia punya hak, seorang suami punya hak atas istri dan anaknya. Bagaimana muasarah dengan istri dan anaknya? Istausu bin nisa'i khairan, berbuat lembutlah kepada perempuan, berbuat baiklah kepada perempuan. Karena perempuan itu kata Rasulullah, khuliqat min dil'in, tercipta dari tulang rusuk, dan sebengkok-bengkoknya tulang rusuk itu adalah yang paling atas, ya kan? Yang dekat ke atas paling bengkok, yang bawah agak bengkoknya sedikit. Kata Rasulullah, fa in dahabta tuqimahu kasartahu. Kalau kamu berusaha untuk meluruskannya, maka kamu akan mematahkannya. Yang namanya tulang rusuk cetakannya bengkok. Perempuan tidak juga seperti itu, tidak jauh juga sama seperti itu. Kok kita kasar, keras, terlalu tidak ada level-levelannya, langsung levelnya tinggi di dalam meluruskan perempuan, kasar tahu, nggak akan berhasil, akan mematahkannya. Lurus badan yang bapak-bapak ini, kalau menasihati istri bagaimana? Kalau keras-keras, kasar tahu. Tapi kalau ditinggalkan begitu saja, wa in tarok tahu lam yazal a'waj. Kalau dibiarkan tidak dinasehati, maka dia akan selalu bengkok, nggak bisa lurus dengan sendirinya. Kata Rasulullah SAW, lam yazal a'waj. Kalau perempuan tidak dinasehati, maka akan tetap senantiasa bengkok, kata Rasulullah. Fastausu bin nisa, maka berwasiatlah kebaikan akan perempuan. Ini ya. Ini salah satu hadis yang merupakan perintahnya Allah dan Rasulullah juga kepada seorang suami untuk bermuasyarah sebaik mungkin kepada istrinya. Dalam hadis lain, Imam Nawawi juga mengangkat sebuah redaksi hadis yang bunyinya wa an Muawiyah ibni Hidah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ma haqqu zaujati ahadina alaihi. Apa hak yang diperoleh oleh seorang istri alaihi atas suaminya, yang harus dilakukan suaminya? Apa kewajiban suami kepada istrinya? Kata sahabat menanya, antut aimaha idza ta'imta, kamu memberi ia makan ketika engkau makan, wa taksuha idza kasaita idza tasaita, dan engkau memberi dia pakaian ketika engkau juga pakaian. Ini ya kan, mau lebaran kamu beli baju baru, istri juga beliin baju baru, kurang lebih begitulah ya. Wala tadribul wajha, jangan sekali-kali memukul perempuan, istri atau anak perempuan atau bahkan manusia apapun itu di wajah. Memukul wajah itu hukumnya haram selama-lamanya dalam keadaan apapun. Hatta maling, hatta penjahat nggak boleh dipukul di wajah, apalagi perempuan. Wala takul wala tuqabbih, dan jangan pernah mencelanya. Kadang perempuan itu pendek, gemuk, jangan dicela. Kadang perempuan itu mukanya tidak cantik, jangan dicela. Karena kata Rasulullah, wala tuqabbihil wajah, wala tuqabbih, jangan mencelanya. Karena kalau kita mencela perempuan atau istri atau anak, maka hakikatnya kita sedang mencela yang menciptakannya. Ulama mengatakan begitu. Wala tahjur illa fil bait, dan ketika seorang istri melakukan kesalahan, keteledoran, maka jangan dihajar. Jangan dihajar itu jangan didiamkan,
kecuali hanya sekedar di dalam firos. Istri melakukan kesalahan, jangan didiamkan 100%. Yang dimaksud hajar, tidak boleh diajak apa-apa. Kalau istri 3 hari itu apa? Kalau seorang istri yang dimaksud adalah dihajar di dalam firos, tidak dikumpuli. Tapi ketika berbicara, ngomong-ngomongan, komunikasi, tetap harus diajak komunikasi. Ulama mengatakan begitu. Wala tahjur illa fil bait, kata Rasulullah SAW. Wala tahjur illa fil bait. Tidak boleh dihajar, tidak boleh didiamkan seorang istri kecuali di dalam masalah kamar, kasur. Kalau ngomong, dia punya hajat apa, tetap kita ajak ngomong, kita penuhi hajatnya yang lain. Itu tuntunan Rasulullah kepada seorang laki-laki untuk yang dimaksud muasyarah bil ma'ruf kepada istrinya. Lanjut, baginda Nabi juga bersabda di dalam kitab hadis ini diangkat oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum linisaihim, gitu ya. Akmalul mu'minin imanan, paling sempurnanya orang-orang mukmin, imannya orang-orang mukmin, tiang mukmin itu ahsanuhum khuluqan, yang paling bagus akhlaknya. Sempurnanya iman orang mukmin itu yang paling bagus akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim, paling pilihannya kalian sekalian wahai umatnya Rasulullah, kata Rasulullah, khiyarukum itu paling baik, paling pilihannya kalian, itu bagus-bagusnya kalian, linisaihim kepada istri-istri kalian, ya kan? Sebagaimana dalam hadis lain, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik dari kalian adalah yang paling baik kepada istri keluarganya, dan saya adalah orang yang paling baik kepada keluargaku dan istriku, kata Rasulullah SAW. Ini yang kewajiban laki-laki dulu, ya. Ini kewajiban seorang laki-laki, tidak hanya nafkah, tapi ada kewajiban di dalam bermuasyarah yang bagus. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, baik di dalam perkataan, baik di dalam perbuatan, baik di dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad melanjutkan, fayam baghilil insan ayyakuna husnal muasyarah ma'anisaihi, maka sepatutnya laki-laki itu bagus muasyarahnya, pergaulannya kepada istri-istrinya. Banyak sekali perintahnya Rasulullah, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Juga tadi istausu bin nisa'i khairan. Istausu itu bukan berarti kita menasihati tok, itu bukan. Ulama mengatakan mana istausu, berwasiatlah, artinya apa? Berbuat lembutlah kalian, berbuat haluslah, berbuat adillah, berbuat baiklah. Itu diantara makna istausu bin nisa'i khairan, ya. Wal murad bil wasiyah ar-rifqu bihinna wal ihsan ilaihinna lidu'fihinna. Yang dimaksud dari hadis istausu bin nisa'i khairan, kata-kata wasiat maknanya adalah ar-rifqu bihinna, berbuat lembut kepadanya, wal ihsan ilaihinna, dan berbuat baik kepadanya, liduk fihinna, karena memang perempuan itu lemah, gitu ya, tercipta dari perkara yang maksudnya lebih lemah daripada laki-laki. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, fayam bagi lil insan ayyakuna husnal muasyarah, sepatutnya laki-laki itu, orang-orang itu bagus muasyarahnya kepada perempuan-perempuannya. Latiful akhlak, akhlaknya halus, akhlaknya lembut. Syafiqon rafiqon, hatinya penuh kasih sayang. Soburon ala jafaihinna, penuh kesabaran atas kerasnya atau kakunya perempuan. Baik, kadang perempuan itu wataknya keras banget, Pak. Ini kata Rasulullah, soburun ala jafaihinna, wasu'i akhlaqihinna, dan sabar atas buruknya akhlaknya perempuan, kata Rasulullah. Habib Abdullah bin Al-Haddad. Wa yakunu katsirul musamahah, dan hendaklah seorang suami itu banyak musamahahnya kepada seorang istrinya, kata Rasulullah, kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Kadang perempuan itu di dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, bukan kadang, mungkin di mana-mana. Perempuan itu di dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri itu banyak cacatnya, ya kan? Banyak sekali teledornya. Yang dituntut laki-laki harus ngasih nafkah. Tapi perempuan sendiri kadang tidak mengindahkan kewajibannya dia sebagai seorang istri itu apa?
Pernah nggak yang hadir di sini dibokongi sama suami istrinya? Pernah napa mboten? Ibu-ibu pernah bokongi bojone, Bu? Simbah-simbah kabeh yo bokongi terus. Nggih. Pernah nggak dipanggil istrinya dia malah melengos? Pernah nggak? Itu kan mereka melakukan kesalahan yang sebenarnya mereka perempuan dosa. Tapi kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, apa katanya? Wa yakunu katsirul musamahah lahunna, dan banyaklah memberikan maaf, memberikan toleransi, memberikan kelonggaran atas kekurangan-kekurangannya. Memang dasarnya tercipta kurang perempuan itu. Yang ini ya, ini yang pertama wasiat untuk laki-lakinya dulu. Dan di samping nafkah, kewajiban seorang laki-laki kepada perempuan, kepada istri, di samping nafkah, di samping berbuat muasyarah bil ma'ruf, yaitu muasyarah yang baik, yang lembut, yang bagus, perkataannya, perbuatannya dan lain-lainnya, juga harus selalu mengingatkan istri akan kewajibannya. Itu juga wajib bagi seorang laki-laki. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, wa amma ma yajibu alaihinna min huquqillahi fayukallifuhunna bil qiyam bihi wala tajuzu al musamahah wal musahalah bidzalik. Kalau perempuan ini melakukan kesalahan sebab tidak sempurna di dalam mengerjakan kewajibannya kepada seorang suami, entah kata-katanya kasar, entah dipanggil melengos, entah lain-lain, maka kita dianjurkan untuk memberikan banyak musamahah, memberikan banyak maaf. Tapi kalau perempuan ini nyeleweng di dalam mengerjakan kewajibannya Allah, tidak ada 1% pun kata memberikan toleransi. Itu laki-laki yang sebenarnya. Jadi jangan dibalik. Kalau perempuan ngilangin duit, ngilangin emasnya hilang, gelangnya hilang, diomel-omel habis-habisan. Tapi dia sholatnya qadha, atau dia keluar tidak tutup aurat dengan rapat, kita diem aja, nggak pernah ngomelin dia. Ini kebalik. Niki kewalik nggih. Sing leres senopo, kalau dia salah melaksanakan kewajibannya kepada seorang suami, dia ada kekurangannya, kita banyak memberikan maaf. Tapi kalau dia teledor di dalam melaksanakan kewajibannya kepada Allah, apa katanya? La tajuzu al musamahatu wal musahalatu fidzalik. Tidak diperbolehkan untuk memberikan keringanan kalau masalah kewajiban kepada Allah. Ini juga tanggungannya seorang laki-laki. Makanya Al-Quran mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri dan keluargamu dari api neraka. Juga dalam ayat lain dikatakan, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir alaiha, perintahkan anak istrimu untuk sholat dan bersabarlah atas itu semua. Ini kan ya. Jadi kalau urusan akhirat tidak boleh diperlonggar. Tapi kalau dia ada kekurangannya karena kewajibannya kepada kita, mudah dimaafkan. Itu seharusnya begitu kata para ulama. Wa kadzalika la yanbaghi lahu ayyumallika al-mar'ata amrahu. Ini kejadian yang banyak di sekeliling kita itu. Laki-laki itu seperti menyerahkan semua kekuasaannya di tangan perempuan. Itu tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Laki-laki itu menyerahkan, ada seorang laki-laki kaya, semua hartanya semuanya yang menguasai istri seumpama. Itu tidak sesuai. Ya, apa kata ulama? La yambagi lahu ayyumallikal mar'ata amrohu. Bahkan perkara urusannya dia sendiri pun, perempuan sendiri pun tidak boleh laki-laki membebaskan begitu saja. Harus ada di kendalinya seorang suami. Wa yuwalliha nafsahu wa malahu. Tidak bisa, kata ulama. Sesuatu yang keliru itu, kebanyakan laki-laki menyerahkan segala macam tanggungan urusannya ada di tangan perempuan. Ada apa ini? Ada proposal minta sama istri. Akhirnya ya kalau perempuan ngasihnya sedikit, ya kan? Padahal itu nanti di akhirat uang-uangnya si suami yang akan mengunduh kena hisab suami. Gara-gara semua harta bendanya diserahkan kepada istri, kemudian suami delalah umurnya cendek mati se. Tang akhirat sing dihisab bojone, sing neng donya sing menikmati wedoke kawin neh. Lek rugi nggih. Contoh saja. Artinya ulama dan baginda Nabi tidak menganjurkan semua urusan itu ditaruh kepada perempuan, karena perempuan itu harus dinasehati. Istausu bin nisa'i khairan. Justru perempuan itu harus dinasehati, bukan kita menyerahkan segalanya kepadanya dalam masalah urusan-urusan yang penting. Ulama mengatakan
Kama yaf'aluhu ba'dul aghniya al-mughaffalin, sebagaimana sering dilakukan oleh sebagian orang-orang kaya yang tetapi tidak mengetahui seberapa betul ajaran Rasulullah. Itu semuanya diserahkan kepada istrinya. Orang tuanya sendiri mungkin lebih tidak terurus, ibunya sendiri mungkin gak keurus, tapi istrinya bagaikan ratu. Seharusnya yang bagaikan ratu ibunya kan, istrinya setelah ibunya seharusnya. Laras sama badan. Kalau ada laki-laki yang sukses, seharusnya yang nomor satu siapa? Ibunya kan, baru istrinya. Ini kan yang ada di sekeliling kita, yang nomor satu istrinya, ibunya ndak nggak tahu nomor berapa. Laras sama badan. Itu kebalik. Nggih. Fa innal mar'ata hukmuha hukmul mamluk wa tabi, kata Al Habib Abdullah bin Al Haddad. Perempuan itu hukumnya hukum perkara yang dimiliki oleh suaminya, dan hukumnya perkara yang ngikut. Perkara yang ngikut, bukan perkara yang memiliki tapi dimiliki. Bukan perkara yang diikuti tapi harus mengikuti suaminya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin, bukan yang dipimpin. Laki-laki itu yang diikuti, bukan yang mengikuti. Kan Al-Qur'annya begitu nggih. Fa innal mar'ata faman ja'alal mamluk malikan wattabi' madbu'an. Siapa orang menjadikan perkara yang seharusnya dimiliki menjadi rajanya, dan menjadikan perkara yang seharusnya ngikut kepada kita menjadi yang kita panuti, maka itu adalah orang yang kebalik, kata Al Habib Abdullah bin Al Haddad. Wa qad qala alaihi salatu wasalam la yuflihu qaumun wallau amrahum imra'atan. Baginda Nabi pernah mengatakan, tidak akan beruntung, tidak akan bahagia dunia akhiratnya seorang laki-laki, seorang kaum yang menyerahkan segala macam urusannya kepada perempuan. Nah, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, ma asbaha rajulun yuti'u imra'atahu fima tahwahu illa akabahu Allahu finnar. Kata Al-Hasan Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, ma asbaha rajulun yuti'u imra'atahu. Tidak seorang laki-laki mentaati perempuan kecuali di dalam hawanya perempuan. Tidak seorang laki-laki menuruti semua kemauannya perempuan di dalam keinginannya perempuan yang tidak sesuai ke syariat, illa akabballahu finnar, kecuali Allah akan melemparkannya di api neraka. Di dalam kitab Al-Ithaf, kalangan ulama Hadramut pernah menceritakan, ada orang waliullah berdiri di bab masuk ke masjid. Ada seorang walinya Allah, Al-Ithaf, Ithafus Sadah, karangan ulama Hadramut. Ada waliullah mau datang ke masjid. Begitu menginjakkan kaki di masjid, melihat iblis di pintu masjid. Dia membawa dadung tambang besar. Setiap orang yang masuk ke masjid diikat lehernya. Kayak kalau orang melihara anjing itu kan ada pengikatnya ya. Itu orang yang masuk ke masjid dikasih ikat dadung sama iblis di lehernya. Kemudian sebagian ada yang tidak diikat sama iblis. Waliullah tadi bisa melihat iblis, nanya kepada iblis, ya iblis laknatullah, kenapa yang itu kamu ikat, kenapa yang ini tidak kamu ikat? Katanya waliullah tadi. Apa jawabnya iblis? Yang itu saya ikat karena orang ini imannya kuat. Saya biar bisa mengendalikan dia, saya butuh tambang karena bagus agamanya. Tapi yang ini tidak perlu saya ikat karena ini orang sudah tunduk kepada istrinya. Kalau sudah tunduk kepada istrinya, mudah sekali saya jerumuskan orang tersebut. Itu ada kisah seperti itu di dalam kitab Ithaf karangan ulama Hadramut ya. Jadi ada iblis membawa dadung, sebagian yang masuk ke masjid dikasih dadung di lehernya, sebagian lagi tidak. Yang dikasih ikat di lehernya ternyata itulah orang-orang yang sulit ditundukkan oleh iblis, yaitu orang yang tidak tunduk kepada perempuan istrinya, tapi istrinya yang mau ditundukkan oleh dia, yang bisa mengatur istrinya. Tapi orang-orang yang diatur oleh istrinya ini, kata iblis, itu nggak perlu saya kasih dadung, sama istrinya aja diatur sama istrinya, nggak perlu lagi saya kasih dadung untuk saya jerumuskan, nggak perlu lagi saya kasih tambang untuk dijerumuskan. Itu kata iblis yang melihat dalam kisah tersebut. Selesai ya. Ini kewajiban seorang suami atas istrinya.